Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel FITK Unsik 2022 bersama kami kelompok 4 yang akan membawakan video tentang perkembangan kurikulum madrasah di Indonesia. Video kali ini bertujuan guna memenuhi tugas mata kuliah perkembangan kurikulum yang diampu oleh Ibu Desti Putri Hanifah MPD. Sebelumnya akan saya perkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Nurjanah dengan NIM 2020010157 dan yang kedua ada Aina Sifa Mustika Putri dengan NIM 2020010158 dan yang ketiga adalah saya sendiri Prihatin Nurul Fitriah dengan NIM 2020010161. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa dari masa ke masa, kurikulum yang terdapat di negara selalu berubah dan mengalami perkembangan. Salah satunya adalah di negara Indonesia. Perkembangan kurikulum ini disebabkan karena kebutuhan masyarakat yang berkembang dan juga kondisi maupun tuntutan zaman yang berubah. Untuk menyesuaikan dengan zaman, kurikulum pun mengalami perkembangan. Sebagai sebuah negara yang memiliki tujuan berdiri, kurikulum dirasa sangat penting untuk kemudian mengiringi kemajuan sebuah negara. Pada video kali ini, kelompok 4 akan memfokuskan pembahasan pada 4 poin. Yang pertama yaitu pendidikan agama sebelum kemerdekaan, yang kedua, pendidikan agama pasca kemerdekaan, yang ketiga, madrasah era SKP 3 Menteri, dan yang keempat adalah bentuk struktur kurikulum madrasah. Poin yang pertama yaitu pendidikan agama sebelum kemerdekaan. Proses pembentukan dan pengembangan Islam di Indonesia pertama kali melewati bermacam-macam kontak. Di antaranya yaitu kontak jual beli, kontak perkawinan, serta kontak dakwah. Dari kontak inilah proses pendidikan dan pengajaran Islam berlangsung, walaupun dalam ruang lingkup yang sederhana. Bangsa Indonesia yang sebelumnya dikenal dengan nama Nusantara pada dasarnya merupakan kelompok masyarakat yang religius, sehingga kedatangan Islam ke Indonesia dengan mudah diterima oleh masyarakat, tepatnya masyarakat pesisir, tempat berlabuhnya para pedagang. Adapun pola pendidikan yang dilaksanakan, yang pertama yaitu dialog antara pedagang dengan pembeli. Dan selain menggunakan dialog, juga melalui dakwah bi'al-hal yang dipraktekkan oleh pedagang muslim dalam berbagai aspek. Selain pola yang sudah disebutkan, juga dilakukan pengajaran yang dilaksanakan di masjid dan surau. Sistem pendidikan Islam dan sarana yang digunakan di era klasik ini kini mulai digunakan lagi dengan menjamunya pendirian Taman Pendidikan Al-Quran atau TPA di seluruh Indonesia. Sistem pendidikan yang digunakan pada masa itu masih sangat tradisional. Kemudian pola yang keempat adalah ketika pendidikan Islam di Indonesia mulai menampak ke arah kemajuan dengan munculnya pesantren atau al-ma'had yang sudah muncul pada paruh pertama abad ke-19 Masehi. Karena pada masa itu telah terjadi kontak antara umat Islam dengan umat Islam dari negara-negara lain terutama Timur Tengah. Poin yang kedua adalah pendidikan agama pasca kemerdekaan. Pada pemikiran pendidikan Islam periode Indonesia Merdeka, diwarnai dengan model pendidikan dualistis. Yang pertama ada sistem pada pendidikan dan pengajaran di sekolah umum yang sekuler, tidak mengenal ajaran agama yang merupakan warisan dari pemerintah kolonial Belanda. Kemudian yang kedua adalah sistem pada pendidikan dan pengajaran Islam yang tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat Islam, baik yang bercorak isolatif tradisional maupun yang bercorak sintesis dengan berbagai variasi pola pendidikannya. Perkembangan lembaga pendidikan Islam di Indonesia pasca kemerdekaan cukup berkembang pesat. Lembaga pendidikan Islam secara formal telah diintegrasikan kepada sekolah sejak tahun 1946.
Sejak dimulainya pelajaran agama pada sekolah umum, pendidikan Islam semakin kuat kedudukannya setelah masuk ke dalam sistem pendidikan nasional yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989. Adapun lembaga pendidikan yang berdiri pada masa Orde Baru yaitu yang pertama ada pesantren, kemudian yang kedua ada sekolah, ketiga ada madrasah, dan yang keempat ada perguruan tinggi. Kemudian poin yang ketiga adalah madrasah era SKB 3 Menteri. Nah, pada pembahasan poin yang ketiga ini ada 3 subbab yang perlu kita bahas. Yang pertama ada madrasah pada era kemerdekaan atau Orde Lama. Yang kedua ada madrasah pada era Orde Baru. Dan yang ketiga ada madrasah pasca reformasi. Madrasah pada era kemerdekaan atau Orde Lama. Indonesia setelah kemerdekaan, kepanitiaan yang ditunjuk membuat suatu pada akhir tahun 1945 pada paparannya terkait model pendidikan Islam yang lama dan yang baru menyatakan madrasah dan pesantren-pesantren yang pada hakikatnya adalah suatu alat dan sumber pendidikan dan mencerdaskan rakyat jelata yang sudah mengakar pada rakyat Indonesia, hendaknya pula mendapatkan perhatian dan bantuan yang nyata dengan berupa tuntunan dan bantuan material dari pemerintah. Karena lembaga ini memberikan pendidikan agama, maka ia dimasukkan dalam Departemen Agama. Pemberian fasilitas dan sumbangan material terhadap lembaga-lembaga pendidikan Islam oleh kebijakan pemerintah Orde Lama oleh masyarakat disambut baik, walau tidak semua masyarakat menyetujuinya. Kemudian pada masa ini, Departemen Agama menganjurkan supaya pesantren yang tradisional dikembangkan menjadi sebuah madrasah, disusun secara klasikal dengan memakai kurikulum yang tetap dan memasukkan mata pelajaran umum di samping pelajaran agama. Madrasah pada era Orde Baru. Pada tanggal 24 Maret 1975, dikeluarkan kebijakan Surat Keputusan Bersama atau SKB yang ditandatangani oleh Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan juga Menteri Dalam Negeri, nomor 6 tahun 1975, nomor 37 tahun 1975, dan juga nomor 36 tahun 1975 tentang peningkatan mutu pendidikan pada madrasah. Setelah penyusunan kurikulum madrasah yang sama secara nasional, kurikulum madrasah sudah menjadi seragam, meskipun tetap diperbolehkan menambah yang menyesuaikan dengan ciri khas lembaga yang didirikan. Isu utamanya kurikulum madrasah adalah masuknya pengetahuan umum ke madrasah yang lebih dominan dibanding pengetahuan agama, sehingga pengetahuan agama berkurang. Madrasah pasca reformasi. Dengan lahirnya Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, cukup memperjelas dan memperkuat eksistensi madrasah. Tandanya yang secara gamblang madrasah disebut dengan penyebutan sekolah yang pada undang-undang sebelumnya tidak pernah ditemukan. Sebelum adanya Undang-Undang Sisdiknas ini, madrasah belum disebut sebagai sekolah. Kemudian, setelah lahirnya Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 ini, madrasah sering disebut sebagai sekolah. Contoh penyebutan yang selalu bersanding itu nampak pada pasal berikut. Pertama, pada pasal 17 ayat 2 yang bunyinya pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar atau SD dan madrasah ibtidaiyah atau MI atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama atau SMP dan madrasah sanawiyah atau MTS atau bentuk lain yang sederajat. Kedua, pada pasal 18 ayat 3, pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas atau SMA, madrasah aliyah atau MA, sekolah menengah kejuruan atau SMK, dan madrasah aliyah kejuruan atau MAK, atau jenis lain yang sederajat. Eksistensi madrasah makin kokoh, adalah bagian dari sistem pendidikan nasional dengan lahirnya Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 ini.
Poin yang terakhir atau poin keempat yaitu bentuk struktur kurikulum madrasah. Pada dasarnya adanya kurikulum madrasah tahun 1984 didasari oleh SKB Menteri dan SKB 2 Menteri yang ada dalam Keputusan Menteri Agama atau KMA nomor 99 tahun 1984 untuk kurikulum madrasah ibtidaiyah atau MI. KMA nomor 100 tahun 1984 untuk kurikulum madrasah sanawiyah atau MTS. Kemudian KMA nomor 101 tahun 1984 untuk kurikulum madrasah aliyah atau MA. Kemudian dengan ketentuan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, madrasah membuka jurusan khusus ilmu agama pada tingkat madrasah aliyah, dikembangkan pula model madrasah aliyah program khusus atau MAPK. Dari penjelasan yang sudah dipaparkan, dapat kita ambil kesimpulan yaitu kurikulum yang terdapat di dalam sebuah negara, termasuk di Indonesia, selalu mengalami perkembangan yang disebabkan oleh kebutuhan masyarakat yang terus berkembang dan juga kondisi serta tuntutan zaman yang semakin berkembang pesat. Pembahasan dari kelompok 4 ini berfokus pada 4 poin, yaitu yang pertama ada pendidikan agama sebelum kemerdekaan, kedua pendidikan agama pasca kemerdekaan, ketiga madrasah era SKB 3 Menteri, dan yang keempat yaitu bentuk struktur kurikulum madrasah. Sekian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan, walaupun sedikit, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan pada kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan juga jangan lupa mampir ke channel kami yang lain untuk menonton video-video kami yang lain. Terima kasih.